சானு ஸ்கூல்ல கூப்பிட்டு விட்டா நீ போய் 4 பேர் அடிச்சிட்டு வந்திருக்க. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas soal cerita film yang berjudul Gatakushi 2, keluaran tahun 2026. Untuk yang belum nonton film pertamanya, linknya udah Om taruh di deskripsi ya. Nah, gimana nih ya kalau kamu punya istri pegulat profesional yang kesehariannya bantingin orang, sedangkan kamu jadi bapak rumah tangga yang mengurus anak dan rumah. Itulah yang terjadi di film ini. Dari situlah terjadi kekacauan demi kekacauan. Mau lihat nggak kekocakan pasangan gak normal ini? Langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan emak-emak rusun yang lagi pada rebutan air di truk tangki. Tapi ada satu orang yang menonjol, mas-mas brewokan yang bernama Vera. Nggak kayak bapak-bapak pada umumnya yang bekerja, Vera ini malah menjadi bapak rumah tangga profesional. Nggak cuma ngantri air, Vera juga memasak, mengurus rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Oh iya, sebelum lanjut, Om kasih tahu dulu nih ya, kalau Vera dan istrinya yang bernama Kerti sekarang udah punya anak cewek manis yang bernama Mati. Nah, pas mau nganterin Mati ke sekolah, tetangga depan yang bernama Yayu sempat menyapa si Vera. Tapi suaminya yang bernama Patan nggak suka, karena seharusnya cowok itulah yang mencari nafkah, nggak malah jadi bapak rumah tangga. Apalagi Patan ini khawatir kalau istrinya yang jauh lebih muda bisa kecantol sama si Vera. Dicuekin dong ini bapak-bapak kumisan. Sesampainya di sekolah, Mati itu telat. Ketika mau cabut, wali kelasnya memanggil si Vera. Dia mau nunjukin sesuatu. Ternyata Mati itu blow on banget kalau soal pelajaran. Hampir semua mata pelajaran nilainya jeblok parah, merah menyala kayak kebakaran. Tapi Vera mah nggak ambil pusing. Nggak semua anak harus berprestasi di dunia akademik. Dia tuh udah cukup bangga hanya dengan melihat senyuman si Mati. Jelas saja si Vera pun langsung diomelin sama bu guru. Di lain sisi diperlihatkan emaknya si Mati yang lagi tanding gulat. Sama kayak film pertamanya, Kerti ini jago banget kalau soal urusan gulat-gulatan. Nggak usah banyak ngomong deh ya, Kerti bisa mengalahkan teman satu sasananya yang bernama Regita dengan mudah. Setelah pertandingan, Vera akan selalu ngasih insight soal pertandingannya si Kerti. Ya secara, Vera juga dulu itu mantan pegulat hebat. Di saat itu, pelatihnya si Kerti yang bernama Tarek memberi selamat karena si Kerti kembali bisa memenangkan kejuaraan gulat. Kalau Kerti terus konsisten, Kerti akan bisa bertanding di kejuaraan nasional, bahkan internasional. Tarek juga meminta si Vera selalu memperhatikan nutrisi dan latihan untuk si Kerti. Tapi pas berbalik badan, terlihat muka nggak suka dari si Tarek. Wah, ini pelatih kayaknya sus banget deh. Nggak lama kemudian, Vera pun ditelepon sama Ibu RT. Bu RT meminta Vera segera pulang karena sebentar lagi mau ada senam rusun. Ya, selayaknya bapak rumah tangga profesional, Vera ini emang sering ikut acara ibu-ibu rusun. Malam harinya, para bapak-bapak mulai gibahin si Vera. Istri-istri mereka jadi lebih dekat dengan si Vera dan menganggap Vera itu sebagai ancaman untuk mereka. Yang paling panas adalah si Patan, karena dia ngerasa istrinya itu cantik dan muda. Dia itu takut istrinya kecantol sama brewoknya si Vera yang kayak sikat WC. Belum lagi Patan itu pernah mergokin bininya lagi main sweet-sweetan bareng si Vera. Sekarang mungkin aja sweet-sweetan, bisa aja besok sodok-sodokan. Nah, di lain sisi, orang yang lagi digibahin malah lagi asik dengan dunianya sendiri. Pas ngeliat Kerti yang menggoda, Vera pengen mengajak enak-enak. Bentar, cek situasi dulu. Aman, Mati udah pulas bubuk. Gebleknya, pas nyium lehernya si Kerti, susu yang dipegang Kerti itu malah jatuh, sehingga Mati pun kebangun. Kerti juga protes, lehernya itu adalah bagian sensitifnya. Untung aja Vera nggak dibanting karena Kerti kaget. Mati yang kebangun pun malah ngigo kalau dia tuh pengen punya adik cowok. Tapi si Kerti nggak mau hamil lagi. Lah, si Mati protes lah karena semua teman-temannya di kelas pada punya adik semua. Dia doang yang nggak punya adik. Buh, piye carane? Pokoknya Mati pengen punya adik cowok. Mumet nggak tuh si Kerti? Kalau si Vera mah senang-senang aja. Setelah Mati bobok lagi, Vera mengajak nganu-nganu, tapi Kerti menolak mentah-mentah. Sekarang dia tuh lagi fokus untuk menjadi pegulat nasional. Kalau dia hamil lagi, semua mimpinya akan sirna. Tapi Vera bilang, Mary Kom, pegulat peraih medali Olimpiade aja bisa sukses walaupun punya 3 anak. Kerti pasti bisa lah. Tapi Kerti tetap aja emoh, pokoknya emoh ya emoh. Lah, kok malah joget-joget? Ini konsep filmnya piye sih? Wis lah. Beberapa hari kemudian, Vera dan keluarganya pun pulang kampung karena ingin menghadiri saudaranya yang menikah. Di sungai, sahabatnya Vera yang bernama Sataram bertanya ke Mati,
Mati suka nggak di rumah terus sama papa? Dengan polosnya Mati bilang dia tuh suka walaupun bapaknya itu nggak kerja dan jadi bapak rumah tangga di rumah. Namun omnya si Vera yang bernama Ratam nggak terima. Dia bilang kalau ditanyain orang lain, bilang bapakmu itu bukan bapak rumah tangga tapi pegulat juga kayak ibumu. FYI aja nih ya, Ratam ini orangnya feminis banget. Selama 6 tahun ini dia tuh nggak mau ngomong sama si Vera karena Vera itu jadi bapak rumah tangga. Dia itu memandang cewek nggak perlu berpendidikan tinggi, yang penting bisa masak dan ngurus rumah. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan acara penghargaan pemerintah untuk atlet-atlet berprestasi di kota itu. Salah satu atlet yang mendapatkan spotlight adalah si Kerti. Karena prestasinya, Kerti pun mendapatkan pekerjaan jadi PNS lewat jalur prestasi. Terlihat juga Tarek dan keluarganya terlihat girang karena sebentar lagi Tarek akan dikasih penghargaan sebagai pelatih gulat terbaik. Namun harapan hanyalah harapan, karena Pak Menteri harus segera rapat. Penghargaan itu pun nggak diumumin. Menang sih, tapi nggak diumumin, kan bikin jengkel. Nah, pas diwawancarai di media, wartawan bertanya siapakah sosok yang membuat si Kerti bisa sampai di posisinya kayak gini. Tarek itu udah pede parah kalau namanya pasti akan disebut. Tapi si Kerti malah bilang kalau sosok di balik semua kesuksesannya adalah suaminya sendiri. Dialah yang sering melatih si Kerti teknik-teknik gulat yang terbaru sehingga dia tidak pernah kalah. Ya, Tarek kembali kecewa berat lah. Di rumah, bininya si Tarek marah-marah. Dia nggak pernah merasa dipermalukan seperti ini. Semua dedikasi udah Tarek curahkan ke Kerti, tapi disebut aja enggak. Istrinya Tarek juga membanding-bandingkan nasib Tarek dengan si Kerti. Kerti bisa jadi PNS karena menang gulat, sedangkan Tarek yang pelatihnya malah luntang-lantung. Beberapa hari kemudian, diceritakan kalau si Mati mendapatkan wali kelas baru yang lebih bahenol dan pulen yang bernama Bu Guru Menu. Mati seneng lah karena wali kelas yang sebelumnya itu galak banget diganti sama guru yang lebih enak dipandang. Nah, pas Menu mengabsen anak-anak dan menanyakan soal latar belakang orang tua mereka, Mati bilang kalau ibunya itu pegulat, sedangkan ayahnya, sekilas dia pun keinget omongan Mbah Ratam kalau bapaknya itu juga pegulat. Alhasil, Mati pun bilang kalau bapaknya itu pegulat juga. Sontak, teman-temannya pada ketawa karena semua juga udah pada tahu kalau bapaknya Mati itu pengangguran dan BRT yang gaulnya sama emak-emak rusun. Jengkel sama kedua temannya itu, Mati yang barbar langsung noncok mereka berdua sampai bonyok. Gak lama kemudian Vera pun dipanggil Bu Kepsek. Ini sudah kejadian yang kesekian kalinya Mati itu berbuat onar. Kalau emang gak pinter-pinter amat, minimal jangan buat ribut di kelas, ngapa sih ya? Vera pun mencoba membela si Mati, tapi keputusan udah final, Mati akan dikeluarkan dari sekolahan. Pas Vera memohon untuk tidak mengeluarkan si Mati, terdengar suara ribut-ribut di luar. Karena gak konsen mohon-mohonnya, Vera pun meminta waktu sebentar. Ternyata di luar ada preman yang menekan guru-guru sekolah. Mereka pengen menguasai sekolah ini untuk dijadikan mall. Lihat ada bu guru yang mau ditempeleng sama preman rambut sarang burung, Vera itu nggak mau tinggal diam. Dia pun langsung menghajar preman kuculuk-kuculuk itu sampai tulung-tulung. Mati juga bilang ke temannya, lihat bapakku tuh emang pegulat, jadi jangan macam-macam sama aku kalau nggak mau kesleo. Ngelihat si Vera yang melindungi sekolah dari preman nakal, Bu Kepsek pun langsung berubah 180 derajat. Mati tuh nggak jadi dikeluarin, lumayanlah dapat bodyguard sekolah gratisan. Nah, di rumah, Kerti nanya kenapa bapak sama anak ini sifatnya sama persis. Bukannya jadi sosok bapak yang bisa jadi panutan, Vera malah menghajar preman-preman di depan anak-anak. Mati pun bilang dia itu marah karena bapaknya itu dibilang sebagai bapak rumah tangga. Kata Mbah Ratam, papanya itu dulu juga pegulat. Namun si Kerti menekankan kalau emang faktanya Vera itu adalah BRT, jadi Mati itu nggak perlu malu. Keesokan harinya diperlihatkan si Vera yang ngebawain gentong air untuk Patan. Patan protes lah kenapa Vera ngebawain air. Lah, bininya malah sewot lah karena punya suami nggak pernah bantu kerjaan istri. Lihat dong si Vera, udah ganteng, baik brewoknya itu loh ya, menggoda banget, walaupun jadi sarang kutu sih. Pokoknya kehidupan Vera jadi BRT itu sangat dia nikmati. Emak-emak sekitar juga sangat terbantu kalau ada si Vera. Jengkel sama si Vera, Patan malah punya ide nyeleneh. Diam-diam dia merekam keseharian si Vera sebagai BRT, berharap video-videonya akan viral dan membuat si Vera malu sehingga dia akan berhenti jadi BRT. Tapi harapan hanyalah harapan. Videonya Vera emang viral, namun pujianlah yang Vera dapatkan. Gara-gara video itu jugalah banyak istri-istri yang membuat standar baru. Kalau seorang suami juga harus membantu pekerjaan rumah istri. Senjata makan tuan deh. Nggak cuman itu deng. Gara-gara viral, bahkan media meliput si Vera sebagai sosok bapak rumah tangga idaman. Bukannya malu dengan statusnya itu, Vera malah bangga. Menurutnya yang paling penting bisa membuat istri dan anaknya itu nyaman.
Sementara itu, pelatih Tarek menemui si Regita. Sebentar lagi ada kejuaraan gulat India Selatan. Regita harus bisa mengalahkan si Kerti di babak pertama. Lah, Regita jiper lah. Walaupun dia sangat membenci si Kerti, tapi mengalahkannya adalah hal yang sangat mustahil. Tarek yang dendam dengan si Kerti bilang kalau dialah yang akan mengurus semuanya. Regita cukup berlatih dengan giat aja. Ketika mengantar sekolah si Mati, Vera melihat pemandangan yang wah pas ngelihat bodi belakangnya guru Bu Menu. Vera nanya, "Nduk, itu siapa, Nduk?" "Wali kelas baruku, Papa." Lihat Vera yang melongo, Menu pun menyapa si Vera. Vera bertanya, "Itu yang di belakang asli ya?" Lah, Om kirain Vera tuh nanya soal bokongnya si Menu yang emang pulen. Ternyata Vera itu cuma nanya soal rambut panjangnya si Menu. Yang masih inget di film pertamanya nih ya, Vera ini emang punya fetish cewek rambut panjang sampai ke bokong. Di luar prediksi, ternyata si Menu juga tahu soal hal itu dan langsung menyuruh si Vera memegang rambutnya. Alhasil, Vera pun langsung meremelek sendiri pas megang tuh rambut panjang. Di rumah, Mati cerita kalau tadi pagi bapaknya itu ngobrol soal rambut bagus bu gurunya. Sontak aja, Kerti jadi penasaran dan nanya soal sosok guru barunya si Mati. Pas tahu kalau bu gurunya itu cantik, single, pulen, dan berambut panjang sampai ke bokong, Kerti pun langsung cemburu karena itulah fetish suaminya banget. Vera yang baru pulang kumpul sama emak pun heran lah, tahu-tahu istrinya jadi ngambek. Salahnya apaan coba? Keesokan paginya, Kerti pun pengen menganterin si Mati ke sekolah. Dia pengen ngeliat sendiri gimana sosok bu guru barunya si Mati. Pas ngeliat Bu Menu, Kerti pun langsung jiper. Emang cantik si tu guru. Kerti pun bilang dengan judes, "Aku nitip si Mati. Lagian ngapa sih rambut kok dibiarin panjang-panjang, jadi sarangku tuh baru tahu rasa." Sementara itu diperlihatkan Regita yang digojlok habis-habisan sampai dia nggak kuat lagi. Namun Tarek nggak peduli, walaupun Regita udah ngos-ngosan, inilah cara satu-satunya untuk mengalahkan si Kerti. Beberapa hari kemudian diadakan annual days. Semua murid berprestasi dari bidang akademis ataupun olahraga dipanggil maju untuk mendapatkan penghargaan. Kerti yang lihat itu bertanya ke Vera, kenapa Mati nggak dipanggil-panggil. "Saya tahu sebentar lagi Mati pasti akan naik panggung." Di luar prediksinya, Mati itu malah joget-joget dengan luas, yang membuat si Kerti jadi kaget. Selama ini, Kerti itu mengira kalau putrinya itu pintar dalam pelajaran dan jago olahraga. Lah kok malah joget-joget. Kerti pun nanya ke Vera apa yang diajarkan ke Mati. Pas lagi ngobrol serius, gurunya si Mati malah ikut join mabar. Dia bilang kalau tarian Mati itu sangat indah. Ternyata Mati itu punya bakat terpendam juga ya. Yah, walaupun blow on dalam pelajaran dan gak bisa olahraga, seenggaknya Mati itu bisa nari. Sontak aja Mbah jengkel pas tahu kalau putrinya itu gak pintar dan gak bisa olahraga. Padahal emaknya itu sarjana dan pegulat profesional. Kerti pun mengaku salah. Selama ini sudah mempercayakan si Mati ke Vera sepenuhnya. Sekarang semua harus diubah. Mulai besok Mati harus diajarin disiplin tinggi. Dan jeng datanglah pamannya si Kerti yang bernama Ganesan. Ganesan bilang dulu dialah yang melatih Kerti gulat. Sekarang Mati akan Ganesan latih biar kayak emaknya. Tiwa sudah pede banget. Ternyata si Mati malah dimasukin ke sasana gulat. Ganesan itu cuma disuruh jagain si Mati. Yah, bislah pokoknya keseharian Mati yang biasanya adem ayam sekarang berubah drastis. Dia pun harus berjibaku habis-habisan di dunia gulat. Nggak cuman itu, menu makanan yang enak-enak buatan bapaknya jadi diganti dengan menu makanan sehat yang nggak ada rasanya. Hampir setiap hari Mati itu ditekuk-tekuk. Mati pun memohon ke bapaknya agar dia berhenti latihan gulat. Tapi gimana ya, bapaknya itu juga takut sama emaknya si Mati. Sampai suatu hari, Mati itu panas demam. Vera pun akhirnya mencoba bilang ke istrinya kalau Mati itu terlalu berat untuk mendapatkan pelatihan gulat. Tapi Kerti nggak mau tahu, tuh anak bisa sehat pas lagi nari-nari, tapi kok bisa sakit pas latihan gulat. Kerti ingin agar putrinya bisa berprestasi, gak cuma joget-joget gak jelas. Melihat Kerti yang marahin si Vera di tempat umum, membuat si Tarek jadi punya sebuah ide untuk menjatuhkan si Kerti dari dunia gulat. Tak lama kemudian, Tarek mengajak si Vera buat ngecai bareng. Vera pun menjelaskan soal istrinya yang jadi sering emosian akhir-akhir ini. Tarek berkata kalau hal itu adalah hal yang wajar karena sebentar lagi ada pertandingan wilayah. Tapi kalau hal itu dibiarkan terus, Kerti bisa gak fokus dan malah menghancurkan karirnya sendiri. Tarek pun punya kenalan psikolog untuk menurunkan temperamentalnya si Kerti. Singkat cerita, mereka pun datang ke dokter botak separuh. Ketika si Vera dan Mati keluar, Kerti bingung karena dia itu taunya mereka datang ke psikolog untuk memeriksakan si Mati. Nggak pakai lama, Pak Dokter pun menyuruh 2 asistennya untuk masuk. Kerti akan disuntik obat penenang kuda biar nggak emosian. Yah, cewek tukang banting dipiting, alhasil mereka semua pun banting lah. Bahkan tuh dokter Kuti pun juga dencus suntikan kuda. Di rumah, Kerti marah besar kenapa dia dijebak. Vera itu cuma bilang dia hanya ingin Kerti tidak emosian. Hal itu akan merugikan si Kerti sendiri. Apalagi putri mereka juga jadi sering sakit-sakitan gara program latihan gulat.
Namun si Kerti tetap aja begedet. Dia itu nggak emosian, dia itu nggak stres, dia itu normal. Vera kembali menjelaskan baik-baik kalau si Kerti baru akan mengerti kalau suatu saat nanti dia kalah dalam gulat. Sontak aja emosi Kerti kembali meledak dan menganggap kalau Vera itu mendoakannya agar kalah dalam pertandingan. Apapun kondisinya, dia akan menang di kejuaraan ini. Alah, cowok emang gudangnya salah ya. Karena cara psikiater nggak berhasil, Tarek pun ngasih masukan lagi. Dia tahu dokter hebat yang menjual obat anti ngamuk-ngamuk. Kasihkan obat itu diam-diam ke Kerti, niscaya Kerti akan anteng. Mengikuti saran dari si Tarek, Vera mendatangi dokter yang dimaksud. Dokter nggak jelas itu pun menyuruh si Vera ngasih tuh obat di makanan si Kerti. Singkat cerita, Vera pun mulai menaruh obat itu di setiap makanan dan minumannya si Kerti. Sedangkan di sisi lain, Tarek terus-terusan aja menggojlok Regita mati-matian. Regita sampai pengen menyerah dengan menu latihan yang nggak ngotak ini. Tapi Tarek bilang, Kerti itu setiap hari latihan sama suaminya. Kalau Regita ingin menang, Regita harus terus berlatih lebih keras. Sampai suatu malam, Kerti itu nggak sengaja melihat obat puyar di toples. Dengan panik, Vera bilang kalau itu obatnya si Mati. Selamat bininya nggak notice. Beberapa hari kemudian, Vera pun laporan ke Tarek kalau obat itu bekerja karena Kerti udah nggak emosi lagi, bahkan sekarang lagi cekek-cekekan sama si Mati. Beberapa minggu kemudian, ketika nganter sekolah si Mati, Vera ditelepon. Intinya sih, Vera ditawarin ikut ajang masak di TV karena video viralnya kemarin. Mati pun meminta ayahnya untuk ikut. Masakan ayahnya itu enak, Vera pasti akan menang. Hal itu pun didengar oleh Ibu Menu yang mendukung Vera ikutan acara itu juga. Namun Vera nggak bisa, hari kompetisi itu berbarengan dengan kompetisi si Kerti. Tapi si Mati terus saja bilang, nggak usah bilang mama, kita buat aja kejutan. Bu Menu juga bersedia membantu. Ya udah deh, gas kui. Nah di rusun, tetangga-tetangga semua udah pada kumpul untuk lihat pertandingan Kerti di TV. Setelah nganterin Kerti ke gor, Vera, Mati, dan Bu Menu datang ke stasiun TV. Nah singkatin aja nih ya, di saat yang bersamaan Kerti dan si Vera sama-sama saling berkompetisi. Awalnya sih Kerti itu dominan dan mendapatkan poin dengan mudah pas ngelawan si Regita. Tapi semakin lama Kerti itu malah puyeng karena efek obat penenangnya bekerja. Sehingga Regita pun bisa merebut poin demi poin. Regita berhasil memenangkan pertandingan. Inilah kekalahan pertama kali si Kerti di pertandingan profesional. Tarek yang pura-pura bego marahin si Kerti karena bertanding dengan jelek. Belum lagi Tarek itu pura-pura kaget pas panitia ngasih hasil tes doping. Kerti itu terbukti positif memakai obat-obatan terlarang. Jelas Kerti kaget karena dia tuh nggak pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Bangkainya lagi Tarek menyuruh si Kerti ingat-ingat apakah suaminya itu pernah ngasih makanan atau minuman yang rasanya aneh. Penasaran dengan itu, Ganesan menelpon si Vera tapi nggak diangkat-angkat. Ya gimana mau diangkat lagi asik masak. Nah di rumah, Kerti yang curiga langsung udak-udak dapur dan dia pun keinget soal obat puyar yang disimpan sama si Vera. Kerti pun menyuruh pamannya untuk mengecek obat itu di laboratorium dan hasilnya positif. Emang obat itulah yang terkandung di dalam darahnya si Kerti. Jelas Kerti itu nggak mau percaya kenapa suaminya bisa sekejam ini. Orang-orang rumah juga nggak habis pikir Vera yang baik banget ternyata brengsek. Belum lagi pas ada warga yang lihat TV kalau Vera itu lagi ikut lomba masak bareng sama si Mati dan Bu Guru Menu. Ngeheknya lagi, pas dinyatakan menang lomba masak, Menu yang semangat malah nyosor si Vera. Tambah panas lah si Kerti. Malam harinya, Vera pun pulang dengan membawa piala yang akan dia persembahkan ke Kerti. Tapi semua orang langsung pada marah ke Vera karena sudah menjebak istrinya sendiri. Kerti juga menganggap si Vera ini nggak suka dengan pencapaiannya di dunia gulat. Sehingga Vera menyabotase si Kerti agar Kerti itu kalah dan jadi ibu rumah tangga tulen menggantikan si Vera. Lah Vera bingung lah, Kerti ini ngomong apaan ya? Setelah dikasih tahu fakta yang sebenarnya, Vera itu kaget bukan main. Apakah ini udah cukup chaos? Tentu aja enggak. Komisi Disiplin Gulat menjatuhkan hukuman skorsing selama 1 tahun ke Kerti karena menggunakan doping ilegal. Karena hal itulah, emosi Kerti semakin memuncak. Dia langsung mengusir si Vera dari rumah dan jangan pernah menemui Kerti dan si Mati selamanya. Karena bingung harus kemana, Vera pun pulang ke rumahnya. Paman Ratam bilang kalau apa yang dilakukan oleh si Vera itu udah benar. Seorang cowok nggak seharusnya jadi BRT. Ratam juga manas-manasin si Vera untuk memberikan pelajaran ke Kerti. Sedangkan di sisi lain, emak-emak rusun juga membahas soal kelakuannya si Vera. Pokoknya kedua belah pihak saling salah-salahan dah. Keesokan harinya, bibinya si Vera yang bernama Padma menyuruh Vera untuk bangkit. Padma juga menceramai si Vera. Kalau Vera emang merasa nggak bersalah, Vera harus menjelaskannya dengan gamblang. Itulah hakikat seorang cowok sejati. Gara-gara omongan bibinya, Vera pun memutuskan untuk pulang. Tapi rumahnya malah digempok. Patan bilang kalau Kerti dan Mati pulang ke kampungnya. Di kampungnya si Kerti, Mati itu nggak mau makan kalau bukan masakan ayahnya. Bener aja, pas nggak sosok ayahnya, Mati langsung sumringah. Tapi sialnya, Kerti itu malah udah muncul.
Kerti menyuruh Vera untuk pulang dan jangan pernah menemuinya lagi. Vera berniat menjelaskan kalau dia tuh nggak berniat jahat. Obat yang diberikan itu adalah obat biar Kerti tidak ngamuk-ngamuk. Nggak tahu kalau itu adalah obat terlarang. Awalnya sih bapaknya si Kerti ingin mendengarkan pembelaannya si Vera. Tapi Ganesan terus-terusan aja menyuruh kakaknya untuk mengusir si Vera. Dan terjadilah keributan. Sialnya, gara-gara ribut itulah Vera tuh nggak sengaja nabok si Ganesan. Alhasil keluarganya Kerti pun tambah jengkel sama si Vera. Sepulangnya dari kampung, Vera berniat mendatangi dokter yang ngasih dia obat. Tapi sialnya tuh ruko udah tutup. Vera juga bertanya ke Tarek soal toko obat itu. Tapi Tarek bilang dia juga nggak tahu apa-apa soal toko obat itu. Kan anjing nih pelatih. Beberapa hari pun berlalu. Di saat itu Ganesha melihat si Mati yang lagi asik teleponan sama bapaknya. Namun Mati bilang kalau yang dia telepon itu temannya si Vinod. Nih buktinya mbah, namanya Vinod. Ngehenya Ganesha ini percaya-percaya aja lagi tanpa ngecek sama sekali. Setiap jam makan siang, Vera menyempatkan diri mengunjungi si Mati. Mati itu pengen mereka kembali seperti dulu. Masakan mamanya itu nggak enak dan mamanya sering marah-marah. Karena hal itulah Vera selalu membawakan makanan untuk si Mati. Sampai beberapa hari kemudian Mati kegap teleponan sama emaknya. Kali ini Kerti mengecek beneran siapa yang teleponan sama si Mati. Dan jeng-jeng ketahuan deh kalau si Mati teleponan sama bapaknya. Kerti yang jengkel marahin si Mati jangan pernah menelpon bapaknya lagi. Tapi si Mati nggak terima. Kalau emang bapak dan emaknya itu mau pisah, Mati mau ikut sama papa aja. Sama mamah mah nggak asik, galak, tukang marah, masakannya nggak enak. Seketika Kerti pun emosi dan langsung membanting tuh HP. Keesokan harinya Vera kembali menemui si Mati. Mati bilang dia nggak mau tinggal sama mamanya. Mamanya itu jahat. Mati pengen tinggal sama bapaknya aja dan nggak mau sekolah lagi. Hal itu pun didengar oleh Ibu Menu. Vera pun meminta izin untuk bolos hari ini agar Mati mau sekolah lagi. Rasa iba, Bu Menu pun mengizinkannya. Nah di hari itu, Mati pun bersenang-senang dengan ayahnya. Di sisi lain, Kerti itu nggak tenang karena sudah marahin si Mati semalam. Dia pun pengen mengecek si Mati di sekolahan. Alangkah kagetnya dia pas tahu kalau Mati itu nggak sekolah hari ini. Bu Menu juga diinterogasi, di manakah putrinya? Lah, Menu bingung lah mau bilang apaan. Untung aja Mati dan Vera datang, alhasil mereka pun ribut lagi. Kerti juga marahin guru-guru di sana karena udah membiarkan Mati pergi tanpa sepengetahuannya. Bu Kapsek dan guru-guru yang lain pun malah membela si Vera. Pertama-tama nih ya, Vera itu bukan orang asing, tapi bapaknya si Mati. Selama ini Vera lah yang mengantar dan menjemput si Mati. Sedangkan Kerti nggak pernah kelihatan. Kedua, permasalahan rumah tangga jangan dibawa-bawa ke sekolahan. Kalau mau ribut silahkan di rumah aja. Kerti yang jengkel langsung mengajak Marty untuk pulang. Tapi Mati nggak mau. Dia tuh takut dimarahin sama ibunya lagi. Karena ini anak nggak mau nurut, Kerti pun malah ngeplakin si Mati. Sialnya, secara refleks, untuk melindungi putrinya, Vera malah nggak sengaja menampar si Kerti. Nah, di rumahnya si Kerti, keluarganya marah besar karena Vera udah berani menampar si Kerti. Ganesan juga manas-manasin lebih baik Kerti cerai aja agar hak asuh anak jatuh ke tangannya si Kerti. Namun bapaknya si Kerti nggak sependapat. Semua ini pasti bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, di rumah Mati sangat senang karena bisa tinggal dengan ayahnya lagi. Mati juga bilang kalau bapak dan emaknya cerai, Mati ingin bersama bapaknya aja. Mati nggak mau punya ibu galak seperti emaknya itu. Mendengar itu, hati Vera pun menjadi sedih. Dia pun menceritakan sebuah kisah. Dulu ada seorang pegulat hebat. Dari kecil dia sudah berlatih gulat demi mimpinya. Tapi gara-gara hal itulah, nggak ada cowok yang mau menikah dengannya. Demi menjaga nama baik keluarga, cewek itu pun berpura-pura tidak menyukai gulat demi bisa dapat suami. Sialnya, semuanya malah kebongkar dan malah membuat suaminya jadi marah besar. Ya, lanjutannya kayak gimana nonton film pertamanya deh. Setelah punya anak, cewek itu pun berjuang mati-matian agar bisa memberikan yang terbaik untuk putrinya. Bahkan cewek itu berniat meninggalkan dunia gulat demi putrinya. Mati bilang, kasian banget ya orang itu papa, terus sekarang nasibnya gimana? Baru deh Vera pun berkata kalau orang yang diceritakan itu adalah sosok ibunya si Mati. Walaupun si Kerti itu galak dan tukang ngatur, tapi dia sangat menyayangi si Mati. Jadi Mati nggak boleh membenci ibunya sendiri. Yah, mewek dong si Mati. Nah, di lain tempat, Kerti terlihat sedih karena jauh dengan putrinya. Dia pun merasa bersalah ketika mendapatkan kiriman piagam tarinya si Mati. Bapaknya pun bilang kalau tugas orang tua mendukung semua keinginan anak. Mungkin bakatnya si Mati memanglah menari. Bapaknya juga meminta si Kerti untuk menurunkan egonya. Rujuklah agar Mati bisa bahagia seperti dahulu kala. Sementara itu diperlihatkan si Vera yang ditelepon Bu Menu. Karena Mati belum juga mau sekolah. Udah segala cara Vera lakukan, tapi Mati tetap aja nggak mau sekolah. Karena khawatir, Bu Menu pun datang untuk menemui si Mati. Bu Menu tahu kalau Mati sangat menyukai tari. Ya udah, mereka semua pun joget-joget deh.
Bangkainya, pas joget-joget itu keluarganya si Kerti malah datang karena ingin mencoba rujuk. Tapi mereka malah melihat semuanya. Apalagi pas lihat si Menu yang nemplok-nemplok ke Vera. Karena hal itulah, Karti pun tambah yakin kalau mending mereka itu cerai aja. Keesokan harinya, Satanam pun ditunjuk sebagai pengacaranya si Vera. Vera ingin perceraian ini tidak terjadi. Berat sih ya, minimal Vera harus punya bukti penunjang kalau yang dituduhkan oleh Kerti itu salah. Sementara itu diperlihatkan Tarek yang lagi nongkrong sama teman-temannya. Dia terlihat sangat puas karena telah membuat karir Kerti itu hancur lebur. Namun tiba-tiba dokter Kucluk pembuat obat pun muncul dengan muka yang babak belur. Ternyata sebelum ini Vera berhasil menemukan tuh dokter gadungan. Akhirnya dia pun bilang jujur kalau dia tuh disuruh pura-pura jadi dokter untuk menjebak si Vera. Vera bertanya kenapa pelatihnya si Kerti malah ingin menjatuhkan pegulatnya sendiri. Akhirnya Tarek mencurahkan semua unek-uneknya. Selama dia menjadi pelatihnya si Kerti, dia merasa sama sekali tidak pernah dihargai. Karena si Kerti itu udah hebat dari sononya. Setiap menang perlombaan, pasti orang bilang, pantes menang, wong Kertinya aja hebat, suaminya juga mantan pegulat hebat. Nggak pernah tuh ada orang yang memuji-muji si Tarek sebagai pelatih hebat. Jengkel sama si Tarek, Vera pun langsung emosi dan menghajar semua orang di sana termasuk si Tarek. Habis ngebukin si Tarek, Vera berniat bilang semuanya ke Kerti kalau semua ini ulah dari si Tarek. Namun Kerti udah tahu semuanya. Habis digebukin, Tarek bangka itu ngirimin video kalau dia itu habis digebukin sama si Vera. Vera itu menyuruhnya untuk berpura-pura kalau dialah yang salah. Ketika Tarek menolak, Vera digebukin sampai moncrot-moncrot. Lah, playing victim banget tuh bangke. Nah, karena Kerti lebih percaya sama orang lain, akhirnya Vera pun menyerah. Dia bilang pendidikannya memang rendah, tapi yang bodoh itu adalah si Kerti. Berpendidikan tinggi, tapi nggak bisa membedakan mana yang benar atau salah. Kalau niat Kerti emang mau cerai, sok atuh cerai aja sekalian. Singkat cerita, sidang cerai pun dimulai. Hakim persidangan itu adalah Ibu Hakim Maheswari yang terkenal susah banget meloloskan perceraian kalau permasalahan itu receh. Singkatin aja nih ya, pihak Kerti menjelaskan fakta dan sebab mereka ingin bercerai dan mendapatkan hak asuh anak. Sedangkan pihak Vera membelanya dengan fakta yang sebenarnya. Setelah perdebatan itu, Bu Hakim nggak bisa menemukan titik temu. Kerti ingin putrinya mati ingin sama ayahnya, sedangkan Vera ingin mereka rujuk lagi. Kan bingung. Ya udah, Bu Hakim pun ngasih waktu 3 bulan untuk mereka saling introspeksi diri. Besok 3 bulan lagi baru sidang apakah beneran mau cerai atau enggak. Tapi Kerti nggak mau. Dia pun langsung ngasih tunjuk bukti tambahan. Video Vera yang joget-joget bareng sama Bu Guru Menu. Ngehenya Ganesan lah yang merekam semuanya. Karena tambahan bukti itu, Bu Hakim pun langsung mau memutuskan kasus perceraian ini dengan hak asuh anak jatuh ke tangannya si Kerti. Tapi tiba-tiba Mati teriak, "Siapa kamu? Kok bisa-bisanya memutuskan aku harus ikut sama ibuku? Aku nggak mau, aku maunya sama papa. Dari tadi kalian tuh saling rebutan aku, tapi nggak pernah nanya aku tuh inginnya apa." Alhasil, seluruh ruangan sidang pun langsung terdiam. Karena buntet, sidang pun diskor selama beberapa menit. Di saat itulah, kedua belah keluarga saling ribut. Sampai di titik Mati ngasih saran kalau emang sama-sama saling ngotot, mendingan diselesain aja di arena gulat, emaknya versus bapaknya. Kerti pun setuju kalau dia menang, Mati harus ikut dengannya. Kalau Vera menang, Mati boleh ikut dengan bapaknya. Tapi si Mati kecil ngasih syarat yang berbeda. Kalau emang emaknya menang, dia akan ikut sama emaknya. Tapi kalau bapaknya yang menang, emaknya itu harus ikut mereka berdua dan hidup seperti dulu. Oke, kalau gitu gas atuh. Nah, karena udah diputuskan, mereka pun meminta Bu Hakim untuk menjadi juri pertandingan. Baru kali ini ada perebutan hak asuh anak pakai cara gulat, cok. Gebleknya, berita tentang gulat suami istri itu pun menjadi viral dengan cepat. Bahkan Ratam dan Satanam buat arena besar plus jualan tiket. Kan anjing mereka berdua ya. Sebelum pertandingan, Mati meminta ayahnya untuk menang agar keluarga mereka bisa seperti dulu lagi. Vera pun berjanji, dia pasti akan menang. Vera tahu semua langkah si Kerti karena sering jadi sparring partnernya pas latihan. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dipimpin mantan pegulat profesional sebagai wasit, Yogi Babu. Intinya aja nih ya, pertandingan ini pun dibagi menjadi 3 babak. Siapa saja yang mendapatkan poin 20 lebih dulu, dialah yang akan menang. Oke, mulai. Bajila malah kena gaplok. Makanya Pak, jangan deket-deket. Kambing, sekarang biji pelernya kena tendang. Alhasil Yogi pun menyingkir aja daripada kena gaplok lagi. Singkatin aja nih ya, di babak pertama Vera berhasil menghindari semua serangannya si Kerti.
Kerti pun sadar kalau dia tuh nggak akan bisa menang kalau menggunakan cara biasa. Di babak kedua, Kerti mulai mengubah serangannya. Dan walah, dia berhasil mendapatkan poin demi poin. Namun Vera juga nggak mau kalah, dia juga mulai mencetak poin walaupun masih tertinggal jauh. Di akhir babak kedua, poin Kerti udah 19, 1 poin lagi dia akan menang. Di saat itu, Vera melihat si Mati yang lagi berdoa agar ayahnya bisa menang. Karena semangat itulah, di babak ketiga, Vera berhasil menyusul ketinggalan. Dengan cara nyipok lehernya si Kerti yang paling sensitif. Setiap dicipok lehernya, Kerti pasti langsung melek sendiri dan langsung tumbang. Itu terus sampai poin sama persis 19-19. Namun anehnya, tiba-tiba si Kerti pingsan. Seketika semua orang pada panik. Tapi di saat itu ada nenek-nenek yang memeriksa tangannya si Kerti. Lebih canggih dari USG, emak-emak itu bilang kalau Kerti sedang hamil dan anaknya itu cowok. Keren, cok. Karena berita bahagia itulah, Hakim Maheswari langsung membatalkan perceraian mereka. Dahlah, rujuk aja, nggak usah aneh-aneh. Dan filmnya pun berakhir. Kok endingnya gini amat ya? Ada yang nyempil dikit lah. 8 bulan kemudian, Kerti melahirkan 2 anak kembar, cowok-cowok, yang membuat impian Mati pun jadi kenyataan. Tamat deh. Bentar, masih ada yang ganjel nih. Setelah pertarungan Vera dan si Kerti, Regina itu menemui si Kerti. Dia menceritakan semuanya, kalau semua ini adalah ulahnya si Tarek. Regina melihat cinta tulus Vera ke Kerti dan merasa bersalah karena hampir membuat pernikahan Kerti itu hancur. Dia juga nggak bisa merasa tenang kalau menang dengan cara curang seperti ini. Regina juga udah bilang ke komisi disiplin gulat. Dan akhirnya si Tarek dicabut izin melatihnya. Tamat deh. Gimana film ini sob? Semoga menarik ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di-hype dan di-subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan berhati-hati.